Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 27 Januari 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Kamis 27 Januari 2022 terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, maaf saya tidak terlalu update dengan dunia politik, tapi seingat saya ketika saya masih kecil ada beberapa orang yang memang ditunjuk oleh negara mereka kebal hukum. Artinya mereka tidak bisa dikenai hukuman apapun. Itu biasanya adalah diplomat penting yang memang mengabdi pada negara, atau misalnya presiden yang sedang menjabat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu apakah peraturan ini masih ada atau tidak gitu ya. Tapi dulu seingat saya ada yang seperti itu. Nah, saudara, memang di dunia ini tidak ada dari kita yang bisa kebal terhadap hukum, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan hak itu dalam rangka jabatannya. Ya, kenapa? Karena memang kita semua adalah pendosa yang tidak mungkin hidupnya benar 100%. Dan bagaimana kita benar atau tidak benar, itulah yang diingatkan oleh hukum Taurat. Jangan mencuri. Ketika kita mencuri-curi waktu, ya, korupsi waktu, harusnya pulang jam 4 kurang 15 kita sudah cek absen, atau jam 4 kurang 15 kita sudah nongkrong di warung kopi, nanti jam 4 tepat baru kita cek absennya, begitu ya. Korupsi waktu, walaupun kecil nggak ketahuan, tapi Tuhan tahu kan gitu ya. Nggak ada dari kita yang sempurna. Dan hukum Taurat mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan itu, kamu berdosa. Karena itu hukum Taurat banyak diawali dengan kata jangan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan dan jangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana mungkinkah ketika di Roma 8 ayat 1 ini dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. How come? Lalu kemudian kalau orang sudah Kristen berarti inang pendeta nggak ada lagi hukuman buat dia. Tidak begitu. Perlu kita cermati. Yang pertama adalah kenapa tidak ada lagi penghukuman buat orang yang ada dalam Kristus Yesus? Karena Kristus telah menanggung hukuman itu di kayu salib demi kita. Jadi sebagai gantinya, sebagai ganti kita yang disalib, kita yang dihukum, kita yang harusnya mati, binasa, Yesus melakukan itu untuk kita. Ya. Dan biasanya begitu, kalau ada orang yang sudah mengaku, iya saya bersalah, walaupun sebenarnya dia menutupi temannya, tapi di mata hukum kalau dia mengaku dia salah, maka dia akan dihukum. Ya. Dan biasanya penyelidikan itu tidak lagi dilanjutkan. Karena apa? Karena dia bilang, iya saya salah. Ya sudahlah, daripada capek-capek, udah ada yang aku salah kok. Ya udah dia aja yang dihukum. Yesus seperti itu. Ya. Jadi pertama, kenapa tidak ada hukuman? Karena Yesus sudah menanggungnya buat kita. Yang kedua, kenapa tidak ada hukuman? Karena orang yang hidup dalam Kristus Yesus, dia akan berupaya supaya dia memenuhi semua hukum Kristus itu. Dia memenuhi semua perkataan Kristus. Dan kalau orang sudah hidup dalam perkataan Kristus, dengan sendirinya dia akan alergi terhadap dosa. Dia akan jijik melakukan dosa.
Dia tidak akan kalau diliatin dosen baru nggak ngebet gitu ya. Kalau nggak ada dosennya, ya dia buka-buka kebetan gitu ya. Nah, nggak akan seperti itu. Ya, orang yang ada dalam Kristus, ada nggak ada polisi yang jaga, ada nggak ada tilang CCTV, dia akan tetap ikut peraturan lalu lintas yang betul. Karena apa? Karena dia tahu Kristus melihat dia. Kita bisa bohongi orang lain, tapi kita nggak akan pernah bisa bohongi Kristus Tuhan. Karena itu saudara-saudara, benarlah firman ini yang mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup dalam Kristus. Karena apa? Yang pertama, dia sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah Kristus. Dan yang kedua, orang yang hidup dalam Kristus pasti dia mengupayakan hidupnya benar di hadapan Allah. Kalau orang sudah hidup benar di hadapan Allah, siapa lagi yang mau menghukum dia? Ya, dia tidak akan pernah takut lagi, karena dia tahu Allah tahu apa yang benar yang dia kerjakan. Oleh sebab itu, kalau saudara nggak mau dihukum, takut akan hukuman, takut ditilang ya, jangan langgar lalu lintas, peraturan lalu lintas ya. Kalau nggak mau tersangkut masalah dalam pekerjaan, jangan neko-neko di pekerjaan. Kalau nggak mau kena penghukuman di hari akhir kelak, mari resepnya cuma satu, hiduplah dalam Kristus. Yakini bahwa Kristus sudah menanggung dosamu dan hiduplah sesuai Kristus, teladan yang diberikan oleh Kristus selagi dia hidup di dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Engkau memateraikan hati kami ini Tuhan, firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi milik Tuhan, orang-orang percaya yang betul-betul hidup dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi penghukuman yang menanti kami. Karena kami tahu Kristus sudah menanggungnya buat kami, dan kami tahu ketika kami hidup dalam Kristus, maka Roh Kudus akan menuntun hidup kami benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, jadikan kami orang-orang yang mau hidup dalam Engkau ya Tuhan, merindukan Engkau, merindukan firman-Mu, dalam persekutuan-persekutuan kami di gereja, dalam persekutuan-persekutuan virtual kami melalui renungan harian setiap hari, supaya kami ditumbuhkan dalam iman dan kepercayaan terhadap Engkau. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kepada kami semua kesehatan dan pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang sedang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran bagi mereka. Bagi yang bekerja, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang berumah tangga, berkati pasangan hidup anak-anak kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Dan bagi yang hari ini berulang tahun, tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.